Semewe jam semene lagi mangkat ki. Telat ki ambu-ambune ki. Kae kan saku. Oi, enteni oi. Woi, baru berangkat. Lu baru berangkat. Ayo berangkat. Waduh, ada rapat dadak nih. Ini ada kelas di C3 ya. Ini ke pertemuan keberapa ya? Tentang kebijakan dividen dan signing. Waduh, ini anak-anak tak kasih tugas aja lah. Masa? Belum kebagian kali. Oh iya. Belajar rajin sih. Besar akan rajin, Bro. Ngarapan sih ae. Wes. Nanti saya. Lah ternyata libur nih. Oh iya iya. Tugas. Astagfirullah. Balik ya? Yes, balik. Balik. Kalau nangkos. Ayo. Nongkrong ya. Woi. Bahasa apa ini? BC mau iku berdiskusi dan mengumpulkan hasil diskusi tentang kebijakan dividen dan signaling. Alah rasa garap ini. Salah. Mabar Tugas CSD. Mabar ae lah wis. Ane man iki nilai raping lho. Wah wis. Susah. To geng garap. Ben cepet ngono lho. Bisa saya kono. Ayo lah. Aman banget. To digarap iki piye? Beb. Piye? Kebijakan dividen adalah Kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen itu merupakan pembagian laba perusahaan yang dibagikan kepada investor yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Macam-macam dividen. Yang pertama, cash dividend, 2 property dividend, 3 scrip dividend, yang keempat liquidating dividend, yang kelima stock dividend. Bentuk kebijakan dividen. Yang pertama, kebijakan dividen stabil. Jenis kebijakan dividen yang stabil adalah jumlah nominal dividen yang dibayarkan tetap di setiap periodenya. Nominal pembayaran dividen tidak akan naik dan turun, stabil di angka yang sama. Yang kedua, kebijakan dividen rasio tetap. Maksud dari kebijakan dividen rasio yang tetap adalah bahwa dividen dibagikan berdasarkan rasio yang tetap di setiap periodenya. Besar kecil jumlah nominal dividen yang dibagikan tidak sama dari tahun ke tahun, tergantung pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kebijakan dividen fleksibel. Pada tipe kebijakan dividen ini, besar kecil dividen yang dibayarkan setiap tahunnya akan disesuaikan dengan kondisi finansial perusahaan. Yang keempat, kebijakan dividen residual. Tipe kebijakan dividen residual adalah dividen dibayarkan hanya apabila ada laba yang tersisa setelah perusahaan melakukan investasi. Woi, paham ra? Mau dijelasnake. yo paham to. Emang kowe paham ora? Ora cetakon, ora tau mangkat. Alah. Nah terus teori signaling ki apa? Aku ngerti. Tadi aku kan searching. Yo. Jadi menurut Birmingham dan ERSA tahun 2005 itu, isyarat atau sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen mendatang prospek perusahaan. Dalam teori signaling hipotesis, investor melihat kenaikan dividen sebagai sinyal positif atas prospek perusahaan di masa depan. Manajer enggan menaikkan pembayaran dividen kecuali sustainable, mendukung stability decision of dividend. Paham? Paham. Contohnya apa?
Woi, jangan ngalaman mulu, oh, iya piye. Contoh dari teori signaling. Oh, contohnya ku ngene. Kan Hyundai yo pernah mengeluarkan suatu produk otomotif, tapi itu produknya jelek. Jadi produknya itu kayak diejek oleh kompetitornya, sehingga konsumen itu kayak menghindari pembelian produk dari Hyundai. Setelah itu Hyundai itu memperbaiki produknya dengan mengeluarkan garansi, yaitu American Based Warranty. Setelah itu terjadi kesenjangan antara pemahaman dari perusahaan dengan konsumen. Perusahaan berpaham dia memiliki kualitas tinggi, tapi konsumen tidak, masih tetap dengan kualitas yang rendah. Nah, dengan adanya garansi itu menjadi sinyal untuk menarik konsumen membeli produk dari Hyundai. Kan konsumennya meningkat, sehingga itu menjadi sinyal untuk para investor menanamkan saham ke perusahaan Hyundai. Itu paham ra? Oh, paham. Sip. Semi tinggal garap tugas. Tak dijak iki. Masa aku kok ora entuk biji ya? Tunggu apa iki? Garap tugas Tugas ki dosene ra mlebu. Angkatan mahasiswa. Aku bingung piye ya. Iya. Wis gumene aku sing ngumpulke wae ya. Lho. Yo sing garap kene, kok sing ngumpulke kowe. tolak aku untuk biji ya. Wis Wis ngumpulke ning Pak Wayu ya. Ya, siap.